Dari Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa 132 dokter meninggal akibat COVID-19. Kompas. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Kumaydi mengatakan selama pekan pertama Oktober 2020 sudah ada 5 orang dokter meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Sehingga saat ini ada 132 dokter meninggal dunia akibat COVID-19. Para dokter yang wafat tersebut terdiri dari 68 dokter umum dan 62 dokter spesialis serta 2 residen. Ujar Adib dalam siaran pers ID yang diterima Kompas.com Jumat 9 Oktober 2020. Dia menjelaskan keseluruhan dokter tersebut berasal dari 18 provinsi dan 61 kabupaten atau kota. Berdasarkan data provinsi, rincian dokter yang meninggal dunia berasal dari Jawa Timur 31 dokter, Sumatera Utara 22 dokter, DKI Jakarta 19 dokter, Jawa Barat 11 dokter, Jawa Tengah 9 dokter. Kemudian Sulawesi Selatan 6 dokter, Bali 5 dokter, Sumatera Selatan 4, Kalimantan Selatan 4, Aceh 4, Kalimantan Timur 3, Riau 4. Selanjutnya ada Kepulauan Riau 2 dokter, Jogja 2 dokter, NTB 2, Sulawesi Utara 2, Banten 1, dan Papua Barat 1 dokter. Menurut Adib, hal ini dikarenakan lonjakan pasien COVID-19 terutama orang tanpa gejala, terutama yang mengabaikan perilaku protokol kesehatan di berbagai daerah juga meningkat, ucap Adib. Bahkan klaster-klaster baru penularan COVID-19 terus bermunculan dalam beberapa pekan terakhir. Karena sejumlah wilayah di Indonesia mulai melepas PSBB dan membuka wilayahnya kembali untuk pendatang, yang berarti lebih banyak orang yang menjalani aktivitas di luar rumah, kata dia. Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona masih terus terjadi di masyarakat hingga hari ini, Kamis 8 Oktober 2020. Data memperlihatkan bahwa belum ada tanda-tanda pandemi COVID-19 segera berakhir, sebab masih ada penambahan kasus COVID-19 dalam jumlah tinggi di atas 4.000 orang. Berdasarkan data hingga Kamis ini pukul 12 siang ada 4.850 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan rekor penambahan pasien COVID-19 dalam sehari sejak awal pandemi langsung. Penambahan ini menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia kini berjumlah 320.564 orang. Wow, banyak ya pemirsa. Banyak pemirsa. Mana nih tadi? Penambahan itu menyebutkan total kasus COVID-19 di Indonesia kini berjumlah 320.564 orang. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui data yang diterima ke wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik di website resmi milik COVID-19. .go.id dan kemkes.go.id dengan update yang muncul setiap sore. Berarti ada covid19.go.id dan kemkes.go.id gitu pemirsa, kalau mau cek berapa jumlah yang terkini. Seperti itu. Mana sih nih websitenya? Kompas jelek. Kemarin demo ya pemirsa. Nah, ada ancaman penularan masif COVID-19 pada unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ancaman penularan COVID-19 membayang-bayangi aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar buruh dan mahasiswa dalam rangka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Kumaydi mengungkapkan, bukan tidak mungkin terjadi penularan COVID-19 di tengah kerumunan massa demonstrasi.
Dalam hal ini, kami menjelaskan kekhawatiran dari sisi medis dan sains, yang mana membuat sebuah peristiwa, terutama demonstrasi, beresiko lebih tinggi daripada aktivitas yang lain, ujar Adib dalam keterangan tertulis PPID yang diterima Kompas.com Jumat 9 Oktober 2020. Kekhawatiran kami sebagai tenaga kesehatan akan terjadi lonjakan masif kasus COVID-19 yang akan terlihat dalam waktu 1 hingga 2 pekan mendatang, lanjut dia. Adib mengatakan dalam kondisi saat ini saja para tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah termasuk ke lingkungan menangani pasien COVID-19 yang terus bertambah. Di tengah itu, aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir mempertemukan ribuan bahkan puluhan ribu orang yang sebagian besar tidak hanya mengabaikan jarak fisik dan juga tak mengenakan masker, ungkap Adib. Berbagai seruan, nyanyian maupun teriakan dari peserta demonstrasi itu tentu mengeluarkan droplet dan aerosol yang berpotensi menularkan virus, terutama virus corona, lanjut dia. Ditambah lagi banyaknya kemungkinan peserta unjuk rasa yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda, sehingga jika terinfeksi virus corona penyebab COVID-19, mereka dapat menyebarkan virus saat kembali ke komunitasnya. Kekhawatiran senada sebelumnya juga diungkapkan Juru Besar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Ia mengatakan aksi unjuk rasa yang kini terjadi di sejumlah daerah berpotensi besar menjadi klaster baru COVID-19. Oleh sebab itu, Satgas menghimbau agar masyarakat tetap memakai masker dan menjaga jarak selama beraktivitas di luar rumah. Kami ingin mengingatkan saat ini terdapat kelompok masyarakat yang berkeinginan menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah. Dengan jumlah massa yang cukup banyak, ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Kamis 8 Oktober. Ini memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi klaster COVID-19. Peran serta masyarakat juga merupakan hal yang terpenting dalam membantu memutus rantai penularan, lanjut Wiku. Dia mengatakan saat ini Indonesia masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Ada kondisi kedaruratan kesehatan yang penting dipahami masyarakat. Untuk itu, kami ingatkan sekali lagi ke seluruh masyarakat untuk saling bahu-membahu untuk menurunkan angka kasus COVID-19, kata Wiku. Dia meminta masyarakat terus disiplin memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter saat berada di luar rumah, serta mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun. Apabila belum dapat mencuci tangan, masyarakat disarankan memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Wow. Kami berharap tak ada klaster yang timbul akibat kerumunan massa karena kegiatan yang berlangsung akhir-akhir ini, tutur Wiku. Sebagaimana diketahui, gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh, serikat pekerja, mahasiswa, dan elemen masyarakat terjadi di sejumlah daerah sejak Selasa 6 Oktober 2020 hingga Kamis 8 Oktober 2020. Unjuk rasa itu menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020. Seperti itu, pemirsa. La 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 la. Nah, waspada, kasus aktif COVID-19 di 13 daerah ini ada di atas 1.000. Wow, di mana sajakah itu, pemirsa? Sebanyak 13 kabupaten kota itu merupakan kota-kota besar, yakni Bekasi, Bogor, Kota Medan, Jakarta Utara, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dari segi demografi, kabupaten kota ini memiliki penduduk yang relatif padat dan masuk kategori kota-kota besar di Indonesia. Adapun kasus 13 di kabupaten kota ini menyumbang 30% dari total kasus aktif di Indonesia saat ini.
Jadi kepada 13 kabupaten kota ini, masa tidak ada Jawa Timur, Gerampang ini. Jadi kepada 13 kabupaten kota ini dimohon untuk benar-benar bisa menjaga penerapan protokol kesehatan di seluruh sektor sosial ekonomi yang sudah berjalan, dan kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah kecuali hal yang mendesak. Oke, itu saja pendengar saya. Nggak menarik beritanya. Bye-bye.